Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam program rohani Nilai Kehidupan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, to receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, but to serve Christ costs everything. Untuk menerima Kristus, kita tidak perlu membayar apa-apa. Untuk mengikut Dia, kita perlu membayar harga. Tetapi untuk melayani Kristus, kita perlu menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan menjadi murid Kristus yang sejati. Tetapi hari ini mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan agar kita bersama-sama dimotivasi kembali untuk membayar harga penyerahan diri kita kepada Kristus. Mari simak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham berikut ini berkaitan dengan harga sebuah penyerahan diri. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Harga Penyerahan Diri. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 18-25 akan saya bacakan untuk saudara. Demikian bunyinya, mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Saudara, Alkitab adalah sebuah buku yang jujur, yang tidak hanya menceritakan kebaikan-kebaikan dan prestasi yang diraih oleh para tokoh yang tercantum di dalamnya, tetapi juga menceritakan kelemahan, kekurangan, bahkan kegagalan serta dosa yang mereka perbuat. Salah satu kisah hidup yang dicatat adalah tentang Daud. Kita mengingat bahwa Daud adalah seorang raja perkasa di Israel, pemazmur yang disukai. Tetapi dia juga adalah seorang yang pernah jatuh di dalam dosa perzinahan dengan istri Uria yang bernama Batsheba. Nah, tetapi kali ini kita melihat ada sebuah dosa lain yang dilakukan oleh Daud yang menimbulkan kerusakan yang begitu hebat. Dosa itu adalah kesombongan. Satu kali Daud menyuruh orang untuk menghitung seluruh laskar pasukan Israel. Sebetulnya melakukan penghitungan sensus penduduk tidak dosa. Bahkan Tuhan pernah menyuruh Musa untuk menghitung orang Israel. Tetapi motivasi Daud itulah yang menyebabkan Allah murka. Karena seakan-akan dia bisa mengandalkan kekuatan dari pasukannya. Dia bisa mengandalkan kekuatan dari banyaknya rakyat pada kemenangan dalam peperangan. Sebetulnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Dan akibat kesombongan itu 70.000 orang mati. Waktu dia berzina, ada 2 orang mati. Bayi yang dikandung oleh Batsheba dan juga Uria yang disuruh maju berperang dan sengaja dikorbankan.
Tetapi waktu dia mengalami kesombongan ini, 70.000 orang mati. Saya tidak membandingkan dosa seakan-akan berzina lebih ringan dosanya dibandingkan dengan kesombongan. Tetapi saya yakin semua dosa adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita harus jauh. Saudara, karena perintah Daud yang berdasarkan motivasi yang sombong ini, Allah menghukum dengan memberikan 3 pilihan yang sulit. Pada ayat 13 dikatakan, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedangkan mereka itu mengejar engkau, atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ada 3 pilihan yang sulit. Kalau saudara belanja di mall, lalu kemudian ada undian berhadiah, kita tinggal pilih. Wah, pilihannya apapun yang kita ambil pasti mendatangkan hal yang menyenangkan kita, karena kita dapat souvenir. Tapi ini 3 pilihan hukuman. Pilih mana? 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Akhirnya Daud memilih yang paling singkat, 3 hari penyakit sampar. Tapi dia tidak menduga itu menewaskan 70.000 orang. Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan selanjutnya berkata, Gad datang lagi kepada Daud. Dan dia berkata, pergilah ke tempat pengirikan Arauna, karena malaikat maut ada di sana. Biarlah engkau berdoa, merendahkan diri dan bertobat, meminta belas kasihan Tuhan, supaya malapetaka ini tidak terus berlangsung, tetapi Tuhan menghentikan penghukumannya. Maka bergegaslah Daud dan anak buahnya datang ke tempat pengirikan Arauna dengan maksud membeli tempat itu. Tapi ternyata Arauna mau memberikan secara gratis alias cuma-cuma kepada Daud. Luar biasa hati daripada Arauna ini. Untuk pekerjaan Tuhan dia mau berikan secara cuma-cuma, karena dia tahu semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tetapi Daud juga luar biasa. Ayat tadi menunjukkan Daud berkata, tidak, aku tidak mau terima yang gratisan. Aku mau membeli dan membayar harganya, karena saya tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan yang gratisan. Harus ada pengorbanan yang aku berikan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan dia membayar tempat itu seharga 50 shikal perak. Dari sini kita belajar, selalu harus ada harga yang dibayar untuk penyerahan diri kepada Allah. Ada ungkapan yang berkata, receiving Christ costs nothing, following Christ costs something, but serving Christ costs everything. Untuk menerima Yesus kita tidak usah bayar apa-apa, karena keselamatan telah disediakan secara cuma-cuma. Karena Yesus telah membayar dengan harga yang mahal, yaitu mengorbankan dirinya di atas kayu salib Golgota. Dan kalau kita percaya, kita diselamatkan. Terima Yesus itu gratis. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus bayar sesuatu. Bayar harga ketaatan, harga penyerahan diri, rela berkorban waktu, tenaga, uang, apapun yang Tuhan minta. Apalagi kalau kita mau melayani Tuhan, maka kita harus berbayar segala-galanya. Apa yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan inginkan. Aku mau belajar menyenangkan hati Tuhan, walaupun aku harus membayar harga yang mahal. Saudara-saudara, seringkali kita ingin menjadi orang yang menerima segala sesuatu gratis. Ya, memang Tuhan sudah memberikan banyak hal gratis kepada kita. Udara atau O2 kita terima gratis. Keselamatan kita terima gratis. Tetapi saudara, saya yakin orang yang mulai bertumbuh di dalam Tuhan tidak hanya ingin sesuatu yang gratis, tapi dia rela mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya bagi Tuhan. Gratis terus juga kadang-kadang tidak enak. Saya teringat satu kali sehabis pulang ibadah, saya dan istri makan di sebuah restoran. Nah, ketika kita sedang makan, ternyata ada jemaat yang juga makan di restoran itu. Dan dia selesai lebih cepat. Dia berkata, selanjutkan Pak, saya jalan duluan. Saya bilang, oh iya silakan, sampai ketemu.
Waktu saya mau bayar, ternyata pemilik restoran bilang, sudah dibayar sama yang tadi. Waduh, saya jadi tidak enak, saudara sekalian. Nah, beberapa waktu kemudian saya dan istri datang lagi makan di sana. Dan ketika kita sedang masuk, ada anggota jemaat lain yang sedang berada di kasir untuk membayar. Pak, makan di sini juga? Oh iya, oh saya sudah selesai katanya. Lalu dia pulang. Saudara, setelah selesai makan, saya datangi kasir untuk bayar. Dia bilang, sudah dibayar sama yang tadi, Pak. Loh, waduh, saya kok nggak tahu. Saudara, beberapa waktu kemudian kami datang lagi ke sana. Karena restoran itu memang enak makanannya, saudara. Tapi itu yang punya restoran, senyum-senyum simpul. Dan senyumannya itu membuat hati saya tidak enak. Seakan-akan dia berkata dalam hatinya, wah, wajah gratisan datang lagi. Sejak itu sampai hari ini saya tidak pernah makan lagi di sana. Karena apa, saudara? Gratis terus juga seringkali tidak enak. Nah, kita harus belajar membayar harga, apalagi untuk pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, saya mau bicara soal harga penyerahan diri yang sudah dilakukan oleh Daud dan juga kita harus teladani. Ada 3 hal yang dia serahkan. Tapi sebelumnya mari kita mendengar lagu pujian berikut ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada Pemirsa sekalian, Tuhan ingin agar kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, hal apa saja yang tercakup di dalam harga penyerahan diri?
Yang pertama, seperti Daud, kita harus rela menyerahkan dosa kepada Tuhan. Ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluarga. Daud bertobat, Daud menyesali dosanya, dan dia mohon pengampunan daripada Tuhan. Inilah hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Menyerahkan dosa kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 berkata, agar kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita di dalam perlombaan iman. Saudara, yang Tuhan tanya adalah, apakah ada dosa tertentu yang masih kita simpan di dalam hati dan belum kita serahkan kepada Tuhan? Ada orang bilang gini, Tuhan segala dosa sudah saya tinggalkan. Cuma satu ini ngerokok Tuhan. Saya senang benar. Tolonglah ini dispensasi saja. Saya yakin saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga ingin membersihkan diri dari segala polusi rohani dan polusi jasmani. Supaya kita juga lebih sehat badan. Satu kali ada seorang yang saya lihat mengalami kematian yang beruntun di dalam keluarganya. Dan bahkan anaknya sendiri yang usianya masih muda meninggal dunia dengan cara yang sebetulnya tidak wajar. Lalu akhirnya saya datangi orang ini. Dia bilang, saya tanya kepada dia, maaf Pak, apakah Anda pernah berhubungan dengan kuasa gelap? Misalnya pergi ke dukun, punya jimat dan sebagainya. Karena Alkitab berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan orang yang berhubungan dengan kuasa kegelapan berada di bawah kutuk. Akhirnya dia mengaku bahwa dia pernah melakukan hal tersebut. Saya bilang, kalau engkau sungguh mau hidupnya berubah, kutuk itu dicabut. Ambil semua jimatmu, besok datang ke kantor saya akan doakan. Betul, besoknya dia datang, saudara, membawa segala macam jimat. Lalu saya bimbing untuk dia bertobat, terima Yesus, mengaku dosa, dan didoakan untuk kuasa kegelapan diusir dari hidupnya. Ketika saya mulai sedang mendoakan dia, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang masih dia simpan. Lalu saya buka mata dia dan saya berkata, sorry, sebelum saya lanjutkan doa, masih ada tidak jimat yang kamu pegang dan belum diserahkan? Dia diam, saudara. Masih ada atau tidak? Saya bilang. Dia diam lagi. Saya bilang percuma kalau kamu serahkan yang lain tapi masih tahan, karena iblis akan punya landasan, kesempatan untuk masuk dan menyerang engkau lagi. Dan keadaannya bisa lebih buruk dari yang sekarang. Akhirnya dia copot sebuah cincin dengan batu di sana dan dia bilang, ini Pak, saya serahkan. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau serahkan? Ini yang paling susah. Mesti semendi lama. Ini buat apa? Ini buat melet orang, kata. Aduh, minta ampun. Padahal udah kawin, udah punya istri, punya anak, sudah. Jadi kalau lihat cewek, maka dia lirik, ceweknya akan senang. Diajak ngomong, cewek akan kejar-kejar. Kalau belum kejar-kejar, kalau perlu diludahin. Lalu lari, pasti dikejar-kejar juga kan. Nah saudara, akhirnya saya bilang, kamu rela sungguh-sungguh? Ya. Saya doakan, kemudian kami bakar itu seluruh jimat. Dan sejak hari itu dia lepas dari kuasa kegelapan dan sekarang menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah. Saudara sekalian, saya mau katakan sesuai dengan kebenaran firman, bahwa yang Tuhan tanya bukan berapa banyak dosa yang telah kita serahkan, tapi apakah masih ada sesuatu yang kita tahan dan kita belum mau lepaskan kepada Tuhan. Apakah ada hal yang mendukacitakan Roh Kudus yang selama ini kita lakukan? Apakah ada perkara yang kita sembunyikan dari orang lain? Dan orang akan menjadi terkejut ketika dia melihat keadaan kita yang sebenarnya. Apapun dosa, kejatuhan, kesalahan yang kita pernah lakukan, kalau kita bertobat sungguh-sungguh tidak mau mengulanginya lagi, saya yakin Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang pernah kita punya. Saudara, ingatlah, dosa itu kelihatannya menarik, tapi tidak punya nilai, sampah bahkan. Tetapi kebenaran, hidup tulus, hidup jujur, hidup di dalam kekudusan bahkan, itu punya nilai yang luar biasa. Coba kalau saudara tawarkan sebuah berlian yang kecil kepada seorang anak yang sudah terlebih dahulu diberi 10 kelereng besar yang berwarna-warni.
anak umur 3 tahun lah. Kira-kira dia akan pilih mana? Berlian kecil satu, warnanya putih, ataukah 10 kelereng besar yang berwarna-warni? Saya yakin anak kecil akan pilih 10 kelereng besar. Kenapa? Lebih banyak, lebih besar, lebih bagus, lebih berwarna-warni. Karena dia tidak tahu nilainya. Tapi orang yang dewasa tahu nilai dari segala sesuatu. Karena itu saudara, mari kita sadar bahwa kebenaran punya nilai yang jauh lebih indah dibandingkan dengan tawaran dosa dunia. Yang kedua, setelah menyerahkan dosa, seperti Daud, kita juga harus rela menyerahkan harta kepada Tuhan. Pada ayat 24 tadi, dari 2 Samuel 24, Daud berkata, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Saudara, Daud membeli tempat pengirikan tersebut beserta dengan domba-dombanya. Dia harus mengeluarkan biaya 50 shikal perak. Bahkan dalam 1 Tawarikh 21 ayat 25 kemudian dikatakan harga yang harus dikeluarkan adalah 600 shikal emas. Rupanya setelah dia membeli sepetak tanah dan kemudian mendirikan mezbah, dia juga membeli tanah-tanah sekitarnya kepunyaan Arauna. Sehingga tempat itu menjadi lebih luas dan dia harus keluarkan biaya yang lebih banyak untuk pembelian hal tersebut. 600 shikal emas. Pemirsa sekalian, tempat yang dibeli Daud ini merupakan tempat yang sangat penting. Sebab di dalam 2 Tawarikh 3 ayat yang pertama dikatakan, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Kalau kita mendengar kata Moria, kita ingat peristiwa penting, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Itu tempat yang sama yang kemudian menjadi peternakan atau tempat milik daripada Arauna. Dan kemudian dibeli oleh Daud. Dan kemudian di sanalah Salomo mendirikan bait Allah. Dan hari ini bait Allah itu atau tempat yang sama itu menjadi sebuah masjid namanya Dome of the Rock yang merupakan pusat dari kota Yerusalem. Sebuah tempat yang sangat sakral, sebuah tempat yang sangat luar biasa sampai hari ini. Dan Daud membeli tempat itu dengan membayar harganya. Saudara, dari sini saya belajar satu hal, bahwa untuk sungguh-sungguh menjadi seorang murid Kristus, kita tidak cukup menyerahkan hati kita. Kita juga harus rela menyerahkan harta kita, berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sadar harta yang kita punya sebetulnya adalah milik Tuhan dan kita hanya mengelola saja. Martin Luther, reformator dari Jerman, pernah berkata, bertobat itu artinya pertama membuka hati dan yang kedua adalah membuka dompet. Kalau hatimu dijamah oleh Allah, pasti engkau menjadi orang yang suka memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pemirsa sekalian, orang Majus datang dari timur membawa persembahan emas, kemenyan dan mur bagi Yesus. Minyak narwastu yang mahal harganya dipecahkan oleh Maria sebagai tanda cintanya kepada Yesus. Kita pun yang mengasihi Yesus, jangan datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa, tapi kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Rela mengorbankan bukan ala kadarnya, tetapi yang terindah bagi Tuhan. Itulah harga penyerahan diri yang kita harus lakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, seperti Daud, kita bukan hanya menyerahkan dosa, menyerahkan harta, tetapi kita juga harus rela menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Saudara, setelah Daud mengalami peristiwa ini, dia hidupnya tidak pernah macam-macam lagi. Hidupnya hanya satu fokusnya. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan dengan cara mempersiapkan pembangunan bait Allah. Karena semula dia ingin yang membangun sendiri, tapi Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan berkata, Salomo nanti anakmu yang akan membangun. Dan apa yang dia lakukan? Apakah dia berkata, yaudah kalau anak saya, dia saja urusannya? Ternyata tidak. Dalam 1 Tawarikh 22 ayat yang kelima, Daud berkata begini, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus
didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ini adalah wujud bahwa Daud mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Selama ini dia bersalah, berzina. Selama ini dia bersalah, sombong. Tapi setelah dia ditegur Tuhan dengan begitu keras, dia bertobat, dia hidup bagi Allah. Dan dia fokusnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Buktinya dia persiapkan bahan-bahan bait suci. Saudara, biarlah Tuhan juga menjadi pribadi yang pertama, yang terpenting dalam hidup kita. Dan tujuan hidup kita mulai hari ini dan seterusnya adalah memuliakan nama Tuhan. Seperti Paulus pernah berkata, yang dulu aku anggap sampah, ku tinggalkan semuanya. Sebab yang aku kejar adalah pengenalan akan Kristus. Saya yakin kita bersyukur karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Saudara beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat. Amin. Ya, tapi persoalannya adalah apakah Yesus beruntung punya anak model saudara? Punya anak seperti kita ini. Kita memiliki Yesus, jelas kita untung, saudara. Tapi apakah Yesus, nama Tuhan, kerajaan sorga diuntungkan melalui kehidupan kita? Maukah hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau hidup untuk menyenangkan hatimu dan menguntungkan kerajaanmu di atas muka bumi. Hari ini mari kita berkata, Tuhan, aku serahkan dosaku, aku bertobat. Tuhan, aku serahkan hartaku kepadamu. Dan aku serahkan seluruh hidupku. Aku ingin hidup demi kemuliaan nama Tuhan, menguntungkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang mau berkorban dan mau membayar harga untuk menjadi pengikutnya. Mari kita menyerahkan diri secara total. Jangan ada sesuatu pun yang kita tahan, yang tidak kita berikan kepada Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku, utuslah aku, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, pemirsa Nilai Kehidupan yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kejadian kami yang dahsyat dan ajaib, untuk rancangan-rancangan-Mu yang indah atas kehidupan kami. Sekarang kami mengambil sebuah keputusan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami secara total, sepenuhnya kepada Tuhan. Pakailah kami di tempat manapun, sebagai apapun kami di dalam hidup ini, untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu melalui apa yang bisa kami lakukan. Kami berdoa biarlah hidup kami ini adalah hidup yang berguna, hidup yang berkenan, hidup yang bermanfaat bagi Engkau, bagi kerajaan-Mu, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terimalah penyerahan hidup kami, pemirsa sekalian, setiap kami yang menyaksikan program ini ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa Nilai Kehidupan yang dikasihi Tuhan, kami terus membuka layanan kontak melalui telepon maupun SMS. Karena itu Anda yang ingin sharing dengan kami, berbagi pergumulan doa, mari hubungi kami melalui nomor-nomor yang tersedia di layar kaca Anda. Sampai berjumpa lagi dalam program ini pada kesempatan yang akan datang. Tuhan menyertai Anda dan memberkati Anda sekalian. Shalom.